Baik, untuk bagian pertama yaitu perkenalan produk kapal fiberglass atau GRP. Kapal fiberglass atau Gas Reinforced Plastic Boat atau GRP merupakan sarana transportasi air modern yang seluruh struktural utama maupun lambungnya hull dibangun memanfaatkan material komposit polimer tinggi berdaya tahan maksimal. Ragam aplikasi di industri maritim. Pertama itu transportasi dan pariwisata, yaitu kapal speedboat antar pulau, kapal pesiar mini, dan yacht mewah. Yang kedua, komersial dan nelayan, kapal penangkap ikan modern dengan efisiensi ruang tinggi. Ketiga, itu pemerintahan dan keamanan, kapal patroli cepat dari bahan penjaga pantai, bea cukai maupun militer. Lanjut, karakteristik utama produk. Desain lambung bersifat hidrodinamis tanpa batasan sambungan las atau paku keling struktural. Hal ini memungkinkan kapal fiberglass membelah ombak secara mulus, memberikan efisiensi gerak yang tinggi di air. Daya pikat utamanya terletak pada kombinasi bobot struktur yang minimal namun memiliki ketahanan lingkungan laut yang luar biasa dibandingkan logam maupun material kayu konvensional. Lanjut untuk bagian kedua. Baik, selanjutnya identifikasi jenis komposit, matriks, dan reinforcement. Kapal fiberglass diklasifikasikan sebagai fiber reinforced polymer atau FRP atau komposit polimer diperkuat serat makro dengan struktur laminasi berlapis. 1. Matriks atau fase pengikat kontinu berfungsi menyatukan serat penguat, mentransfer tegangan mekanik, dan melindungi serat dari gesekan fisik atau paparan zat kimia laut. Matriks sendiri memiliki 3 jenis resin. Yang pertama ada resin polyester atau unsaturated polyester, paling populer karena ekonomis, mudah dikerjakan, dan memiliki waktu curing yang stabil. Yang kedua ada resin vinylester atau vinylester, dipilih untuk area lambung bawah karena memiliki ketahanan osmosis air laut jauh lebih baik dibanding polyester. Dan yang terakhir ada resin epoksi atau epoksi, digunakan pada elemen performa tinggi karena adesi dan kekuatan mekanik tertinggi. Yang kedua ada reinforcement atau fase penguat dispersi, berfungsi sebagai penanggung beban utama yang memberikan kekuatan tarik tekan, fleksibilitas, dan ketangguhan benturan pada struktur komposit. Reinforcement sendiri memiliki 3 bagian. Yang pertama ada chopped strand mat atau CSM, serat pendek acak yang memberikan kekuatan isotropik seimbang ke segala arah, optimal menahan kebocoran mikro. Yang kedua ada woven roving atau WR, anyaman serat anyam kontinu yang menyumbang kekuatan tarik ekstrim untuk menahan momen tekuk gelombang. Yang terakhir ada biaxial atau multi-axial clock, serat khusus terarah untuk struktur lambung internal kritis. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andilan Al-Bukhari, NPM 25101144. Saya dari kelas Teknik Industri 2E. Di sini saya akan membacakan lanjutan, yaitu bagian 3, analisis teknik mengapa memilih komposit. Di sini yang saya pilih yaitu kapal fabrikasi, yaitu material lambung. Kelebihan terus ada material lambungnya, di sini ada komposit fiberglass GRP. Jadi di sini kapal yang kami gunakan yaitu menggunakan fiberglass. Untuk kelebihan utamanya yaitu resiko kekuatan atau berat tinggi 100% bebas korosi atau karat. Karena memakai fiberglass, makanya kemungkinan besar tidak akan ada terjadinya pengkaratan karena tidak adanya unsur-unsur aluminium maupun besi. Perawatannya juga minim, desain melengkung, bebas dari hambatan. Terus ada kekurangan teknis atau tantangannya. Di sini kekurangannya yaitu sensitif terhadap benturan tajam lokal, yaitu pointless atau limbah sulit didaur ulang secara thermal. Ya, namanya fiberglass gitu. Kalau kita ketemu dengan ujungnya yang agak runcing, pasti kemungkinan kabel kita akan robek. Lanjut itu kayu wood. Itu estetika tinggi material, alami estetik isolasi atau suhu dan suara yang sangat baik. Itu kelebihan utama. Itu kekurangan teknis atau tantangannya, rentang pembusukan tinggi akibat organisme air, yaitu marine borers,
suplai kayu berkualitas semakin langka dan berat. Nah, di sini ya seperti biasa, kayu semakin hari semakin langka, makanya ketika kita membuat kapal fiberglass juga dengan menggunakan unsur-unsur kayu, pasti mencari bahan materialnya itu sulit. Lanjut, atau baja atau steel. Sangat tangguh, kelebihan utama, sangat tangguh, menahan impu benturan keras, struktur kokoh, teruji untuk skala kapal kargo masif. Kekurangan teknis atau tantangan, bobot mati sangat berat, rentang korosi, oksida air laut, biaya coating anti karat tahunan tinggi. Terus ada aluminium, ringan, kokoh, tingkat daur ulang material sempurna tanpa degradasi sifat fisik. Harga bahan baku sangat mahal, pekerjaan las membutuhkan keahlian khusus. Kesimpulan alternatif dari material-material tadi, untuk kapal berukuran kecil hingga menengah, komposit menangguli logam dalam hal efisiensi operasional harian dan biaya. Kepemilikan jangka panjang karena sifat materialnya yang terbatas dan siklus karat alami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya masuk ke materi, yaitu proses manufaktur komposit kapal. Yang pertama yaitu hand lay up method, di mana metode konvensional paling sederhana di mana serat kain atau CSM atau WR digelar manual di atas cetakan lambung terbuka seperti open mold. Kemudian dilabur resin menggunakan kuas atau roller manual. Dari materi ini kelebihannya yaitu investasi alat sangat murah dan fleksibel. Kekurangannya yaitu rasio resin serat tidak seragam, risiko void udara terperangkap cukup tinggi. Yang kedua masuk yaitu spray up method, yang dimana serat kaca kontinu diumpankan ke dalam pistol pemotong atau copper gun yang secara otomatis memotong serat dan menyemprotkan bersama aliran cairan resin ke permukaan cetakan secara simultan. Dari materi kedua, kelebihannya yaitu proses pengerjaan lambung luas jauh lebih cepat. Kekurangannya yaitu kekuatan mekanis terbatas karena hanya menggunakan serat-serat pendek acak. Dan materi terakhir yaitu vacuum infusion process, di mana teknologi modern tertutup, serat kering disusun rapi di cetakan, ditutup kantung vakum, kedap udara, lalu disedot hampa. Tekanan negatif eksternal akan menarik resin mengalir merata membasahi seluruh serat. Dari materi yang ketiga, kelebihannya yaitu kepadatan laminat sangat tinggi, kekuatan struktur optimal, bebas rongga udara atau zero fault, ramah emisi dan lingkungan.